Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Hari ini kita mulai dari kitab yang baru di Renungan Doa Pagi, yaitu Kisah Para Rasul. Hari ini Pastor Dr. SK yang berkhotbah. Ini adalah permulaan dari gereja. Ini banyak sekali makna yang bagus sekali untuk kita pelajari. Permulaan dari gereja seperti yang tidak sederhana yang kita pikirkan. Kisah para rasul memperkenalkan bagaimana gereja didirikan. Tetapi seperti ada sesuatu yang kurang. Karena dia ada kisah, ada yang kitab yang permula, kemudian sampai pada kitab kisah para rasul. Ya, kisah yang pertama yang kita kenal yaitu kitab Lukas yang waktu dia di Yerusalem, bagaimana Yesus memanggil para murid dan memuridkan, permulaan dari bagaimana Yesus memuridkan. Jadi kitab Lukas itu sangat penting. Kalau tidak ada kitab penginjilan bagaimana mendirikan gereja, jadi kita merasa seperti ada kekurangan. Jadi dengan demikian menerangkan, kita akan lebih mengerti. Dikatakan seperti kisah para rasul, ayat pertama dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya." Di sini harus diteruskan dengan kitab yang sebelumnya baru mengerti artinya. Injil dari kitab Lukas adalah pembukaan dari kisah para rasul. Dan juga untuk pembaruan dari kisah para rasul. Kalau tidak ada kitab Lukas, tidak ada kisah para rasul. Jadi yang sebelum Yesus yang dikatakan di Lukas sepertinya kosong. Tidak tahu yang akan datang bagaimana terus berkembang. Dikatakan di situ Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi ia membaptiskan dengan Roh Kudus. Di kitab Lukas, tetapi orang tidak melihat bagaimana membaptis dengan Roh Kudus. Yesus membaptiskan dengan Roh Kudus setelah ia kebangkitannya terangkat dari langit, yaitu pada hari Roh Kudus turun pada hari Pantekosta. Kalau sebelumnya Yohanes Pemanis berkata demikian, Yesus bagaimana memerintahkan para muridnya, yaitu mereka harus pergi ke Yerusalem menunggu baptisan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa mengerti bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan ia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptiskan dengan Roh Kudus. Di kisah Rasul menerangkan banyak sekali yang diterangkan tentang Yesus di kitab Lukas. Di Lukas Yesus bukan hanya mengajar tentang pengajaran tentang kerajaan sorga. Kita juga harus mengerti di kitab Injil sedikit sekali menerangkan tentang kitab penginjilan. Dia kebanyakan menerangkan tentang kerajaan sorga. Dan menerangkan bahwa pada hari akan datang gereja akan bangkit. Sampai pada kisah para
para rasul, semua ini baru dinyatakan. Di sini menerangkan bahwa Allah Bapa itu siapa, karena tidak ada seorang yang pernah melihat Allah Bapa. Yesus hanya menerangkan tentang dirinya, bukan hanya menerangkan tentang dia sendiri, terlebih lagi dia menerangkan tentang Allah Bapa. Dikatakan kalau melihat Allah Bapa. Kita melihat bagaimana Yesus dengan orang-orangnya, bagaimana Yesus ada di dunia ini. Dan juga menerangkan bahwa satu yang penting, Yesus menerangkan juga bahwa Ia juga Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya melayang-melayang seketika di alam gaib datang. Kalau demikian semua orang akan takut. Yesus menerangkan bahwa dia akan memohon pada Allah untuk mendatangkan seorang penasehat datang. Siapa penasehat itu? Yaitu Yesus sendiri penasehat itu. Penasehat ini akan meninggalkan murid-muridnya. Dulu murid-muridnya dipertanyakan atau oleh orang-orang Farisi. Yesus bangkit untuk membantu mereka, mereka sebagai hakim yang melindungi mereka. Seperti seorang perempuan yang berzina yang ditangkap di hadapannya Yesus. Yesus sebagai dia penasehat baginya, sebagai pelindung bagi dia. Yesus menjelaskan bagaimana status dan kerjanya seorang penasehat. Dikatakan pada saat penasehat itu datang, itu menerangkan akan Yesus sebagai penasehat. Yesus harus menyatakan siapa sesungguhnya penasehat itu. Pada saat dia datang, bagi mereka tidak heran sebab orang banyak mengerti akan dia, mengenal dia. Tetapi pada saat penasehat itu datang, mereka tanya siapa dia. Dan bagaimana kita mengenal Yesus, mengapa kita melihat Alkitab bisa begitu membangkitkan semangat. Pada saat kitab penginjilan ini adalah sekitar 2000 tahun Yesus di dunia ini. Penasehat datang agar kita mengenal Yesus. Yesus pada saat dia masih hidup, dia menerangkan siapa penasehat itu. Bagaimana Yesus menampilkan kehidupannya sebagai penasehat. Jadi kita harus ada kisah para rasul, kitab yang awal dan kitab yang akhir. Kalau kita tidak mengenal kitab ini, kita tidak bisa mengenal akan Allah Tritunggal. Dia harus menerangkan siapa Allah Bapa dan juga mengajar para muridnya agar mengenal Roh Kudus. Di kitab Injil, pengajaran tentang Roh Kudus itu semuanya pengajaran, sebab tidak ada seorang pun yang melihat Roh Kudus. Kapan menerangkan akan datangnya Roh Kudus dan kuasanya, yaitu pada kitab para rasul. Kita membaca kitab para rasul, banyak sekali yang tidak mengerti. Kalau kita membaca kitab para rasul, lebih mengenal lagi akan kitab-kitab penginjilan yang lainnya. Dia menulis tentang kitab yang awal dan juga yang penginjilan yang akhir, agar pekerjaan Roh Kudus dan Allah Bapa diperlihatkan bagi orang-orang.
bagi manusia. Kita pertama ini saya membagikan 2 bagian, subtema bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan 11. Itu yang sub pertama, yaitu tentang perjanjian tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Dan 12 sampai yang terakhir itu doa para rasul. Dan juga untuk mempersiapkan murid yang baru di antara mereka. Kita melihat ayat pertama sampai dengan 11 terlebih dahulu. Di ini dikatakan menerangkan kitab yang sebelumnya. Ini menerangkan banyak sekali tentang keinginan maksud dari kitabnya dari Lukas. Ada 2 kata yang diulangkan seperti ayat 1 sampai dengan 2, yaitu tentang pengajaran Yesus yang sebelumnya dan perintahnya yang diberikan kepada murid-muridnya, pada rasul-rasulnya, kemudian dia diangkat di langit. Coba kita melihat di ayat 21 sampai dengan 22. Ini diterangkan lagi bahwa Yesus ada di antara kita pada saat di Yohanes Pembaptis sampai dia diangkat ke sorga. Dengan konsep satu waktu. Tapi di sini Petrus berkata di tengah-tengah saudaranya yang sedang berkulur ini, sekira dikatakan bahwa mereka untuk menjadi saksi akan kebangkitannya. Ini para rasul masuk dalam permulaan yang baru sebagai kesaksian waktu Yesus bangkit. Kepada mereka ia menunjuk dirinya untuk penderitaan selesai dan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari. Yang menampakkan diri dan menerangkan tentang kerajaan Allah. Di sini karena kebangkitan Yesus dan menerangkan tentang kerajaan sorga, mereka lebih mengerti lagi akan tentang kerajaan sorga. Yesus harusnya mati, tetapi semua ini telah terjadi. Yesus telah bangkit. Suatu yang sangat disayangkan sekali. Adakah Yesus sebelumnya telah dinubuatkan bahwa ia akan bangkit? Ada, sebab dahulu telah dikatakan bahwa dia akan meninggal di Yerusalem dan kemudian dibangkitkan. Tetapi para murid-muridnya tidak bisa menerima kenyataan dan juga tidak mengerti kejadian bahwa mereka setelah mati dibangkitkan kembali. Dan sebelum kita diterangkan, mereka tidak dapat menerima akan tentang kematiannya Yesus. Seperti Yesus hidup ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa untuk percaya sepenuhnya. Kalau kita pikirkan kalau Yesus sebelumnya telah pernah mengatakan kalau ketika dia hidup kembali di depan kita, dapatkah kita menerima kenyataan yang demikian? Tetapi sebelumnya Yesus telah menerangkan ini bukan seketika, ini adalah rencana Tuhan bahwa Mesias akan menderita dan ia akan mati kemudian hidup kembali, dan ini caranya ia menyelamatkan manusia.
dikatakan di sini selama 40 hari ia menampakkan diri sampai dari Yesus mati sampai hari raya Pantekosta selama 40 hari ia menjelaskan tentang dirinya dan menerangkan tentang ketidakmengertian mereka akan dirinya, yaitu setelah mati hari ketiga bangkit. Hanya 7 hari, yang lainnya tidak dituliskan, diterangkan. Di situ setelah dia bangkit, setelah diangkat ke sorga 7 hari sesudahnya turunnya Roh Kudus. Setelah kematiannya 3 hari, di tengahnya 40 hari, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri menerangkan tentang tugasnya sebagai Mesias. Setelah mereka berdoa di Yerusalem 7 hari, maka turunlah Roh Kudus pada hari raya Pantekosta. 3 tambah 7 kemudian 40 hari, 50 hari, maka turunlah Roh Kudus menerangkan tentang kerajaan sorga. Yesus memerintah mereka untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Yesus tahu bahwa mereka ingin meninggalkan Yerusalem. Karena Yesus setelah dia mati dan hidup kembali adalah tempat yang sangat berbahaya sekali, karena pemerintah Roma mengawasi tentang orang-orang yang dari gerombolan dari Galilea, atau orang kelompok dari Nazaret. Mereka ingin cepat untuk meninggalkan Yerusalem. Tetapi rencana Tuhan dimulai dari Yerusalem. Berapa lama mereka tinggal di Yerusalem bukan dalam rencana mereka. Karena setelah itu segala kejadian-kejadian terjadi di Yerusalem, dari Yerusalem sampai ke Samaria. Kebanyakan para rasul-rasul tinggal di Yerusalem. Mereka tidak mementingkan akan keselamatan mereka sendiri, mengikuti perintah Tuhan untuk tinggal, menuruti perintah Yesus untuk tinggal di Yerusalem, menanti akan janjinya Bapa yang telah kamu dengar daripadaku, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan dimulai dari Yerusalem, akan terjadi di Yerusalem. Di kitab Injil dan Kisah Rasul mengadakan perbandingan, dikatakan bahwa di kitab Injil sebelumnya dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia membaptiskan dengan air, tetapi Yesus adalah Mesias, dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Yesus pada saat dia dibaptiskan dengan air seperti merpati yang ada padanya. Maka Yohanes Pembaptis kenal bahwa ia adalah Mesias, bahwa Mesias ada sangat spesial sekali karena dia membaptis dengan Roh Kudus yang diurapi. Mesias yang diurapi dengan Roh Kudus untuk mengurapi para rasul. Jadi sampai sekarang kita menjadikan muridnya Yesus. Kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Orang yang mengikuti Yesus dan menerima Yesus akan dibaptis oleh Roh Kudus karena Yesus ditinggikan, diangkat, dia diurapi, maka dia adalah Mesias yang diurapi. Tetapi Mesias ada sesuatu yang penting dia kerjakan, yaitu dengan
baptisan dengan Roh Kudus agar setiap orang yang mengikuti dia mendapati pengurapan. Karena Mesias, maka terbentuklah adalah perkumpulan akan Mesias. Kita juga termasuk karena kita juga menerima baptisan dari Roh Kudus. Kita adalah juga seperti Mesias yang yaitu para orang Kristen karena karena perkumpulan dari Roh Kudus menjadikan satu kelompok. Banyak di sini saya ingin menerangkan lebih jelas karena banyak gereja tidak mengenal Roh Kudus. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus yang diartikannya adalah Mesias. Kristus bagaimana menjadi Mesias karena ada Roh Kudus ada datang padanya. Dan dengan membaptis dengan Roh Kudus sehingga pengikutnya mendapatkan kuasa Roh Kudus sebagai orang Kristen dan juga bagian dari Mesias. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak tahu bagaimana akan adanya dari perkumpulan dari Mesias. Kita setiap orang juga telah diurapi dengan Roh Kudus dan kita yaitu anggota dari Mesias dan kita juga menjadi anggota dari Kristus. Yang sebelumnya Mesias telah dibangkitkan sebagai kepala. Dan kemudian kita masuk menjadikan bagian dari Kristus, anggota dari Mesias, anggota dari seluruhnya dari Mesias, maka inilah arti dari gereja. Tidak mungkin tidak ada Roh Kudus. Yesus tidak mungkin ada Roh Kudus karena Roh Kudus telah mengurapinya. Yang seperti yang telah diterangkan di kitab Yesaya 61 yang pengalaman tentang Roh Kudus dan yang dikatakan bahwa seperti menerangkan bahwa ia membaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus maka gereja dijadikan. Jadi tidak mungkin kalau gereja tidak ada Roh Kudus. Gereja adalah anggota dari Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada hari ini yang terjadi pada gereja, yang terjadi bagaimana datangnya sehingga tidak bisa menerima Roh Kudus. Jadi seperti kepala dan anggota-anggota lainnya terpisah. Kepala yang jadi kepala dan anggota tubuh ya seperti saraf yang bekerja sama tidak mungkin untuk dipisahkan. Roh Kudus daripada saraf kita lebih cepat lagi kerjanya. Dia menjadikan anggota tubuh menjadi organ tubuh menjadi tubuh. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kepala. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada gereja dan juga tidak bisa bekerja. Ini semua adalah kerja Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Yesus dengan urapan Roh Kudus mengurapi gereja, sehingga gereja menjadi anggotanya Kristus yang terhubung dengan tubuhnya Kristus dan bekerja sama.
yaitu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tubuh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuh dengan pemimpin kepala itu adalah satu, dengan satu penerimaan dan sinyal. 611 masuk dalam putaran yang baru, kita lebih-lebih lagi harus beradaptasi bersama dengan Roh Kudus. Kita setiap orang harus lebih mengerti bahwa kita adalah orang kecil dari Mesias, orang kecil dari Kristus. Ini bukan status, tetapi kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupanmu dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita terkait terus dengan Kristus. Tidak lagi 2000 tahun yang lalu Yesus, tetapi Kristus yang telah dibangkitkan kembali, yang telah hidup kembali, yang hidup di dalam kamu dan aku, Kristus yang ada di dalam kita hari ini. Lewat Roh Kudus kita berhubung dengan Roh Kudus. Pada hari ini kita mengenal akan Yesus, karena ini semua juga lewat Roh Kudus. Ini sangat penting. Kalau tidak ada bagian ini, gereja tidak bisa menjadi gereja. Jadi dikatakan, kalian jangan meninggalkan Yerusalem, tinggal di situ menanti janji Bapa sampai di mana. Kita masuk ke ayat ke-7. Ke ayat ke-6 dan 7. Mereka berkumpul bertanya pada Yesus. Dikata, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Yesus sering-sering bersama dengan mereka. Tetapi tidak seperti yang dilihat yang selalu bersama. Mereka sering berkumpul. Yesus menunjukkan dirinya. Dan mereka bertanya kepadanya tentang kerajaan bagi Israel. Kamu telah bangkit kembali, apakah kamu akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu bahwa pertanyaan dari para rasul itu adalah kerajaan tentang di dunia. Karena bagi orang Israel, mereka masih menunggu tentang kerajaan Israel. Ingin meruntuhkan kerajaan Roma untuk memulihkan kerajaan Israel, untuk memulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan tidak melakukan demikian yang seperti mereka pikirkan. Sehingga masalah ini Yesus menjawab, engkau telah begitu lama, seharusnya kamu mengerti. Karena semuanya akan menjadi nol, tidak ada apa-apa lagi. Jadi masalah ini mereka salah perkiraan. Pada saat sampai sekarang juga demikian. Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel, tetapi bukan cara manusia yang seperti yang mereka harapkan. Tetapi Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Tuhan akan melakukan, dia akan mengutus Roh Kudus. Dia akan mengutus Roh Kudus untuk mendirikan para rasul-rasulnya sebagai gerejanya, untuk memberi kesaksian ke seluruh dunia. Pada saat Injil sampai ke seluruh dunia, maka kerajaan Tuhan akan datang. Pada saat gereja menginjilkan, kerajaan Allah terus berkembang. Dari janji Yesus kepada para rasulnya, kerajaan Yesus telah berlalu 2000 tahun yang lalu. Dia terlebih dahulu dimulai dari Roma, kemudian di Australia. Di dalam jalan penginjilan mereka sampai ke Asia. Seperti para muridnya Rasul Thomas sampai ke India.
seperti orang yang tidak dipilih, yaitu yang dikatakan Yesus Bathsheba. Nama mereka sangat terkenal, tetapi mereka tidak dipilih. Akhirnya mereka pergi ke Apolos ya, untuk menginjilkan di sana. Mereka menginjilkan, mereka ke Afrika Utara. Jadi kerajaan Tuhan tidak bisa diperkirakan oleh para rasul, tetapi kerajaan surga akan datang pada saat Roh Kudus ada pada mereka. Mereka tidak lagi takut untuk terhadap tekanan dari politik atau untuk menunjukkan tentang kebangkitan dari Kristus. Demikianlah kerajaan Tuhan lebih selangkah untuk berkembang. Mereka menggunakan kehidupan mereka, jiwa mereka sendiri untuk memberikan kesaksian. Maka demikian kerajaan Tuhan itu berkembang. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberi penguatan bagi mereka untuk menjadi kesaksian bagi Kristus. Sedikit pun mereka tidak takut. Mereka sendiri mengalami semuanya ini. Jadi mereka harus pergi ke Yerusalem, menunggu di Yerusalem. Roh Kudus akan tercurah di situ sehingga mereka mendapatkan kekuatan untuk memberikan kesaksian bagiku. Mendapatkan kekuatan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Mereka mulai dari ke Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini program atau rencana Tuhan. Semuanya terjadi pada kisah para rasul. Boleh dikatakan Lukas menulis kitab ini bagaimana penginjil sampai di Samaria, karena di situ ada orang yang dibangkit, yaitu Paulus. Dan juga di Roma. Bagi orang pada saat itu sudah sampai ke ujung bumi. Tetapi hatinya Paulus ingin pergi ke Spanyol. Jadi rencana Tuhan itu sangat besar, yaitu adalah pemulihan kerajaan Tuhan. Lewat Roh Kudus mengandalkan kekuatannya untuk memberi kesaksian. Lewat kebangkitan dari Yesus untuk memperbaharui bumi. Setelah memberikan gambaran ini, saat mereka menatap ke langit, Yesus diangkat ke sorga, dan awan menutupi dari pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Bukan berarti Yesus lenyap di antara awan-awan. Yesus diangkat ke langit, tiba-tiba berdiri ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dikatakan di sini orang berpakaian putih itu kita tahu bahwa itu adalah malaikat. Ada gereja yang tidak percaya akan Roh Kudus dan tidak percaya akan para malaikat. Yesus pada saat lahir ada malaikat yang memberitakan, ada malaikat yang menyanyi. Yesus pada waktu dia bangkit kembali di kuburannya ada malaikat
Dan Yesus naik ke surga juga ada malaikat yang berbicara. Di sini memberitahukan pada kita adalah tentang ada Roh Kudus, ada alam gaib, ada malaikat. Mereka juga membantu untuk membangunkan gereja. Dikatakan di sini dua malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus telah terangkat ke sorga, meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali seperti yang kamu melihat dia ke sorga." Mengapa melihat langit? Yesus yang telah terangkat ke sorga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke sorga. Ini adalah sejarah permulaan dari orang, yaitu terangkatnya sorga sampai dia balik kembali lagi. Ini yang disebut dengan akhir zaman. Gereja dimulai pada saat Yesus terangkat ke sorga. Kita telah masuk pada waktunya yang demikian sampai dia kembali lagi. Dia tidak lagi seperti bayi yang lahir di palungan. Ini ada rupa dia waktu dia datang pertama di dunia ini, tetapi pada saat kedua kali dia datang kembali, ia akan datang bersama dengan awan-awan dan ada malaikat yang meneruskan serunainya. Dari ujung ke ujung akan ada petir. Sehingga pada saat malaikat meniup trompetnya, semua orang akan terdengar, maka Yesus akan kembali. Jadi kita boleh mengatakan prinsip akan akhir zaman demikian terjadi pada saat Yesus dia diangkat ke surga, dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Yesus telah pada saatnya sekarang telah mulai akan dari akhir zaman sampai Yesus balik kembali. Pada saat ini apa yang dikerjakan oleh gereja, yaitu untuk mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi kesaksian bagi Yesus Kristus. Bukan menceritakan tentang kisah kita, tetapi menceritakan tentang kebangkitan tentang Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan kita? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa yang kita alami di gereja ini tentang pembaharuan hidup kita tidak akan terjadi. Karena ada Tuhan yang hidup di dalam kita, dia membuka mata rohani kita, membuka kerohanian kita sehingga yang lama diperbaharui. Kita masuk dalam keadaan yang baru. Masa lalu bagi kita juga sangat nyata, tetapi yang lalu haruslah menjadi berlalu. Dan suatu kenyataan di dalam roh itu sangat yang nyata. Kemarin Pastor Basor ulang tahun, dia ulang tahun, ia menceritakan tentang masa lalunya. Setiap orang para ketua suku juga demikian, bahwa dia akan menceritakan masa lalunya yang sangat rendah sekali. Demikian juga kita melihat Yesus bagaimana berkarya dalam hidup kita. Demi masa lalu sekarang lebih nyata lagi. Dulu saya orang yang tidak percaya diri, sekarang saya orang yang punya iman dan percaya diri. Saya memberikan kesaksian diri saya, yaitu memberikan tentang Kristus yang hidup dalam hidup saya.
Karena ada Allah, Dia telah menyelamatkan kita dan disalibkan demi kita. Demi kita Dia akan datang kembali. Langit baru, tempat bumi yang baru. Tuhan akan memberi berkaya akan yang baru. Saya meneruskan menyelesaikan apa yang harus diterangkan di ayat 12 sampai dengan 26, yaitu dikatakan harus memilih rasul yang baru, yaitu dua orang yang harus dipilih, yaitu Yusuf, yaitu di Barsabah, dan dia tidak dipilih. Di sini Lukas menerangkan ada 3 nama mewakili bahwa mereka ini adalah orang-orang yang disukai pada masa itu. Tetapi pada saat diundi, rencana Tuhan malah memilih Matias. Tidak di luar pikiran orang. Seperti banyak sekali pikiran orang, tapi pikiran rencana Tuhan melampaui rencana orang. Jadi kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengikutinya, mengikuti rencananya Tuhan, agar Roh Kudus memimpin gereja, agar Kristus menjadi kepala kita sebagai anggota tubuhnya. Maka demikian ini semakin lancar, Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang baru untuk mendirikan gerejanya. Mari kita memuji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita mengundang Roh Kudus untuk bersama kita. Roh Kudus, kami mengundangmu, kami menerima Engkau. Roh Kudus, kami menerima Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau.在你的殿中来彰显
合一聚集，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你全配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来，在这里我们同心合一聚集，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你真配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来，在这里我们同心合一聚集，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你全配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来，在这里我们同心合一聚集，在你座前敬拜，高举主耶稣的生命，单单来敬拜你，你全配的所有赞美，让我们扬声歌唱，圣灵来，在这里，圣灵来，圣灵来，在这里我们欢迎圣灵来，在这里，圣灵来，在这里，圣灵来，在这里。Kudus kami menyambut Engkau. 聖靈，我哋六一一歡迎你。聖靈，我哋每一個弟兄姊妹，包括我自己，聖靈，我哋都歡迎你嚟到我哋當中。弟兄姊妹，我哋一齊 Kita menyambut Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita memuji Allah kita memuji Allah Bapa kita, memuji Putra, memuji Roh Kudus.
Yesus, kami meninggikan Engkau. Roh Kudus, kami meninggikan gerejamu. Nah, satu-satu meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Saudara-saudari semua, karena kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus telah memimpin kita berjalan dalam 20 tahun ini, dan kita terkait dengan Kristus. Kita berdoa memberikan puji syukur kita bagi Tuhan, dan juga kita 611 mau untuk terus mengandalkan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih akan tuntunan-Mu lewat Roh Kudus-Mu memimpin gereja kami. Tuhan, kami bersyukur bagimu. Tuhan, kami berterima kasih. Kami melihat bagaimana karya Roh Kudus di 611 hampir 20 tahun ini Tuhan. Besar kecilnya kami mengalami banyak mujizat-Mu, karya-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih. Gereja kami menerima Roh Kudus dan mengasihi Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus untuk tetap memimpin kami, agar memimpin kami untuk mendapatkan banyak sekali orang-orang mendapatkan keselamatan dari-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk bukan karena kuasa orang kami sendiri, tetapi karena karya-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, kami berterima kasih. Kami melihat bukan hanya di masanya kisah para rasul, Engkau sekarang masih di antara kami. Tuhan, hampir 20 tahun ini kami setiap orang mengalami bagaimana Engkau berkarya di gereja kami. Engkau saudara-saudari semua, saya mengundang kalian berbagi bagi saudara yang di sebelahmu apa yang kamu alami selama 20 tahun ini, yang kamu alami selama kamu bergereja di 611. Dan juga bagi saudara semua, kita boleh mengucapkan puji syukur kita berdoa akan bagaimana Roh Kudus menuntun kita. Yesus, kami berterima kasih, kuasa-Mu tidak meninggal kami. Dalam hidup kami mengalami banyak akan kuasa. Kami mengalami banyak kuasa kebangkitan dari-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Puji syukur kami hanya bagi-Mu. Yesus, dia bangkit setelah 40 hari, dia terus menampakkan dirinya bagi rasul-rasul, murid-muridnya, menerangkan, mengajar tentang kerajaan surga. Terus mengajar tentang kerajaan surga di dalam hidup kita, di gereja, di dalam perkumpulan kita. Kita orang yang terpilih dalam perkumpulan Mesias. Kita terus menerangkan, menceritakan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu. Karena kasih-Mu kepada kami, Engkau memberikan lagi penasehat yang baik bagi kami. Kami melihat Roh Kudus di gereja kami memberikan kepada kami, sehingga kami setiap orang makin merindukan Engkau lebih banyak lagi. Penuhi kami. Tuhan Yesus, kami mau
mengosongkan diri kami sendiri dan menerima Roh Kudus di dalam kami sehingga kami punya kekuatan dan berkelimpahan meluap keluar. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memohon agar Roh Kudus turun di antara kita. Roh Kudus, kami berterima kasih Engkau tinggal di dalam hidup kami, mencurahkan kuasa-Mu hingga kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Roh Kudus, kalau tidak Engkau kami tidak akan mengerti akan kebenaran-Mu. Dan juga kalau tanpa Engkau kami dalam hidup kami tidak punya arah. Dan tidak punya kekuatan untuk diperbaharui hidup kami. Tuhan, hanya karena Engkau, karena karunia-Mu dari Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji Engkau. Terima kasih Allah Tritunggal yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan Roh Kudus bersama kami sehingga kami mengerti akan rencananya Tuhan. Kami menunggu akan Roh Kudus ada di dalam kami sehingga kami mendapatkan kekuatan. Bukan hanya kami mengalami akan kekuasaan dari Kudus, tetapi kami harus mengalami dalam hidup kami mengalami kemajuan, perubahan, dan memberikan kesaksian kepadamu dari Yudea, Yerusalem, Samaria sampai ke ujung dunia. Tuhan, Roh Kudus, Engkau telah datang. Engkau telah datang. Curahkan 6 curahkan di dalam hidup kami setiap orang. Saudara semua, kita menunggu Roh Kudus. Kita berdoa lagi. Kita menunggu 7 hari lagi, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan datang. Kita berdoa seperti kita penantian kita pada Tuhan, seperti mati di Markus. Banyak lagi curahkan kepada anak-anak-Mu. Lebih banyak lagi curahkan Roh Kudus kepada anak-anak-Mu. Roh Kudus, curahkan kami setiap kehidupan kami. Kita bersama berdoa, kita bersama memohon pada Tuhan agar lebih banyak lagi
pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kita, agar kita memberi kesaksian bagi Yesus Kristus. Kita mohon Roh Kudus datang. Roh Kudus, kami mohon kepadamu Tuhan, penuhilah kami. Datanglah di dalam hidup kami, curahkanlah kuasa-Mu di dalam kami. Berilah kami agar kami kekuatan untuk menjadi kesaksian bagi Yesus Kristus. Yesus, Engkau adalah Mesias. Urapilah gereja-Mu. Kami adalah perkumpulan dari Mesias, anggota dari Mesias. Kita tadakan tangan kita untuk menerima Roh Kudus. Kita mohon kepada Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, bukan hanya gereja, untuk berdoa untuk gereja 611 dan juga untuk diri sendiri, tetapi kami juga untuk berdoa bagi setiap cabang di Indonesia dan juga di seluruh gereja di dunia. Kami berdoa agar setiap gereja-Mu menjadi kesaksian akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan juga mohon Roh Kudus untuk memberkati setiap saudara-saudari semua, agar kehidupan-Mu diperbaharui seperti dikatakan Pastor SK tadi. Kita tetap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu saat tunggu saat karyanya Tuhan dalam hidup-Mu, dan kamu menjadi orang yang merendahkan diri, seperti Matias. Dia di dalam kerajaan surga, dia tidak terpilih, tetapi dia dalam kerajaan Allah malah ia dipilih. Dia di seluruh penjuru dunia memberikan kesaksian seperti Paulus. Seperti Paulus yang telah menulis surat-suratnya 13 bagian yang mempengaruhi seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu. Tunggulah Tuhan, tunggu pekerjaan Tuhan dalam hidup-Mu. Di dalam hidup-Mu akan membawakan makna yang terbaik bagimu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupmu akan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati penuh dengan iman, sukacita, dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.